Seperti Yesus, Maria juga tidak berdosa. Sebuah alasan hukum. Apa yang coba saya jelaskan ialah tentang alasan mengapa Maria dalam tanda kutip harus tidak berdosa. Mengapa ada kata harus? Itu karena hukum menuntut kesetiaan dan ketaatan pada konsekuensi-konsekuensi. Dasar hukum yang saya gunakan untuk menjawab keberatan Protestan terhadap dogma Maria Immaculata ini sekaligus menjawab keberatan Muslim terhadap konsep Allah yang menjadi manusia. Dan sebagai kejutan, Protestan akan menyadari bahwa konteks biblis Kejadian bab 3 ayat 15 sebenarnya adalah suatu proto-evangelium yang diawali oleh Maria. Saya akan mulai dengan menyitir maraknya perdebatan agama di medsos. Saya lihat ada banyak perdebatan agama yang berujung pada pertengkaran, saling memaki, bahkan saling membenci. Hal itu menurut saya terjadi karena sejak awal kita tidak berbicara berdasarkan sebuah pengalaman eksistensial yang sama, yang secara universal atau secara katolik dialami oleh orang tanpa memandang agama atau isme apapun. Kalau kita sepakat menyusun pandangan agama kita berdasar pada pengalaman yang secara universal atau secara katolik dialami oleh semua orang, maka ada kemungkinan kita akan menemukan sebuah teologi yang universal atau sebuah teologi yang katolik juga. Kalau kita menemukan sebuah teologi yang universal atau teologi yang katolik, maka pertengkaran akan berkurang 99%. 1% sisanya kita berikan kepada Sang Penyesat. Pengalaman eksistensial bersama atau universal yang saya maksud ialah pengalaman kematian. Setiap orang mengalami kematian tidak peduli agama apapun yang dia anut dan tidak peduli dia beragama ataupun tidak. Nah, diskusi kita mulai dari pertanyaan tentang bagaimanakah setiap kitab-kitab suci agama atau kepercayaan bisa menceritakan tentang asal-usul kematian dan bagaimana solusinya. Kematian inilah masalah utama kita, masalah bersama kita, karena ini menyangkut eksistensi. Orang boleh muluk-muluk berbicara tentang agama dan kepercayaan apapun yang mereka miliki, termasuk ateisme sebagai konsep yang paling benar dan sempurna. Tetapi kalau hal itu tidak bisa mengatasi masalah kematian, apa gunanya agama itu? Nah, setelah kita sepakat bahwa kematian adalah masalah bersama, maka mari kita dengar dengan penuh rasa hormat penjelasan dari setiap agama tentang dari manakah kematian itu berasal dan bagaimanakah solusinya menurut agamanya masing-masing. Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain-lain. Nah, kaum ateis harus langsung dikeluarkan dari daftar ini karena mereka sejak awal sudah mengibarkan bendera putih kalau berbicara mengenai kematian dan solusinya. Nah, bagaimanakah kitab Judeo-Kristen menjelaskan hal ihwal soal kematian ini? Naskah agama Yahudi dan Kristen menjelaskan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Beresit, bahwa kematian itu terjadi dalam konteks relasi antara Allah dengan manusia, antara pencipta dan ciptaannya. Manusia dalam tanda kutip dipersilahkan Allah berkembang biak dan menikmati, menguasai, menaklukkan bumi. Allah hanya memberi satu peringatan tentang adanya bahaya kematian yang mengancam manusia yang ditempatkan Allah sebagai raja kecil di atas ciptaannya ini. Singkat cerita, manusia yaitu Adam dan Hawa tidak mau mentaati peringatan Allah itu, maka sejak saat itu berkuasalah kematian atas tubuh manusia. Maka hilanglah keabadian tubuh badani manusia sejak saat itu. Nah, ada 3 konsekuensi dari pelanggaran manusia terhadap peringatan Allah itu, yaitu konsekuensi langsung, konsekuensi punitif, dan konsekuensi restitutif. Konsekuensi langsung dari pelanggaran terhadap peringatan atau hukum Allah ialah kematian. Ilustrasinya seperti kalau kita yang lebih tahu soal listrik memperingatkan teman kita yang belum pernah mengetahui hal ihwal kelistrikan untuk jangan memegang kabel rusak yang masih tertancap ke sumber listrik, nanti bisa kesetrum. Nah, ketika teman kita melanggar peringatan kita itu, sudah pasti orang tersebut akan tersetrum, bahkan hingga bisa berakibat fatal yaitu kematian. Demikian pula Allah sudah memberitahu kepada manusia untuk menghindari apa yang sudah pasti mendatangkan kematian, tetapi manusia tidak mau mentaatinya, maka kematian menimpa manusia sebagai konsekuensi langsung. 2, konsekuensi punitif, bahwa setiap pelanggaran pasti mendatangkan atau menuntut adanya penghukuman. Jika seseorang membunuh saudara kita, bukankah rasa keadilan kita menuntut agar orang itu dihukum? Apalagi jika yang dilukai atau dirugikan adalah Allah Sang Pencipta sendiri, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri, maka dia sangat berhak menghukum. Hukuman bagi Hawa dan Adam adalah susah payah melahirkan dan susah payah bekerja karena tanah telah dikutuk Allah. Setelah itu mereka diusir dari Firdaus. Nah, kita semua keturunan Adam dan Hawa di bumi ini sebenarnya adalah kaum yang terbuang dan mesti menjalani hukumannya di sebuah penjara besar bernama bumi ini dengan segala derita dan susah payah hingga akhirnya kematian menjemput masing-masing dari kita. Konsekuensi ketiga ialah konsekuensi restitutif.
bahwa barang yang rusak harus diganti atau disubstitusi dengan barang yang sama. Jika saya memecahkan vas bunga atau handphone teman, maka saya dituntut mengembalikan vas atau handphone itu seperti dalam keadaan yang semula yang belum rusak. Nah, karena yang dirusak atau dihilangkan dari Adam dan Hawa ialah keabadian tubuh manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang tidak berdosa, maka secara hukum Adam dan Hawa dituntut mengembalikan tubuh laki-laki dan wanita yang tanpa dosa yang masih memiliki hidup kekal. Intinya laki-laki dan wanita dituntut mengembalikan immortalitas tubuh mereka. Itu adalah tuntutan dari Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, sekaligus sebagai Hakim yang Maha Adil. Tuntutan yang tidak dapat dipenuhi sampai kapanpun oleh Adam dan Hawa dan keturunan mereka, karena tidak pernah akan ada di antara semua manusia, dari sejak Adam hingga manusia terakhir, seseorang yang tanpa dosa dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kehidupan kekal di dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada solusi bagi masalah ini kecuali kalau Allah berbelas kasih mau mengampuni. Dan singkat cerita Allah melakukan hal itu, tetapi ada harga yang harus dibayar oleh Allah sendiri untuk pengampunan yang Ia berikan kepada manusia. Ilustrasinya seperti ini, ada seorang penjual bensin yang hidup bersama anaknya yang berumur 10 tahun. Suatu saat si ayah pergi dan berpesan mewanti-wanti anaknya untuk jangan bermain korek api, karena rumah yang penuh botol-botol bensin akan mudah terbakar. Saat si ayah pergi, ada teman si anak main ke rumah. Teman si anak ini agak nakal dan dia berhasil mengajak si anak penjual bensin bermain korek api, sehingga singkat cerita terbakarlah rumah si penjual bensin hingga hanya tersisa puing-puing. Saat pulang si ayah kecewa dan marah mendapati rumahnya telah hancur. Dia mengusir anaknya sambil berkata bahwa si anak hanya boleh pulang jika ia bisa mengganti seluruh kerusakan. Pergilah anak itu. Setelah beberapa waktu berlalu, redalah kemarahan si ayah. Bagaimanapun ia anakku dan bagaimana mungkin anak berumur 10 tahun akan bisa mengganti seluruh biaya kerusakan itu. Ia memutuskan memaafkan anaknya dan ia mengutus seseorang untuk mencari kembali anaknya. Ternyata tindakan pengampunan oleh si ayah ini berarti si ayah sedang menimpakan atas dirinya sendiri beban untuk membiayai pembuatan rumah yang baru yang tak mungkin dilakukan oleh anak berumur 10 tahun. Demikian pula dengan Allah yang Maha Kasih. Ketika Allah mengampuni manusia, ada harga yang harus ditanggung sendiri olehnya, yaitu bahwa ia harus merelakan anaknya sendiri sebagai substitusi, karena dari pihak manusia ciptaan dituntut adanya ganti rugi manusia yang tak berdosa, sementara tak akan pernah ada satupun ciptaan yang tak berdosa. Maka substitusi korban itu harus berasal dari Allah sendiri, karena hanya Allah yang tak berdosa. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi logika hukumnya begini. Karena yang dirusak adalah tubuh manusia laki-laki dan perempuan, maka pengganti atau substitusinya haruslah juga tubuh laki-laki dan perempuan yang tak berdosa. Demikianlah tubuh Yesus dan Maria tidak boleh berdosa, agar tuntutan hukum itu terpenuhi. Kedua, karena yang berhutang ialah manusia, maka harus manusia pula lah yang membayarkan hutang itu kepada Allah. Tetapi karena dari pihak manusia tidak ada yang sanggup membayarkan hutang itu, maka anak Allah sendiri diutus Allah Bapa turun dari surga untuk menjadi manusia, agar dari pihak manusia ada yang bisa membayarkan tuntutan hutang itu. Agar ia dapat menjadi manusia, agar anak Allah itu dapat menjadi anak manusia, maka ia harus dilahirkan dari manusia juga, yaitu dari seorang wanita. Maria, wanita yang melahirkan anak Allah ini, harus tanpa dosa, bukan saja karena dia harus melahirkan Allah yang tanpa dosa, melainkan secara hukum dia juga harus memenuhi tuntutan restitutif, yaitu harus ada wanita yang tidak ternodai oleh dosa, sebagaimana juga harus ada seorang laki-laki, Adam baru yang tak memiliki dosa sebagai substitusi. Demikianlah kini berkat kehadiran Yesus dan Maria, dari atas bumi ada manusia, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan, yang bisa membayarkan hutang tubuh tanpa dosa kepada Allah Bapa Sang Pencipta yang bertakhta di surga. Tetapi walaupun tubuh Yesus dan Maria adalah substitusi yang dengan sempurna memenuhi tuntutan hukum restitutif itu, tetapi mereka tidak berada dalam posisi yang sama. Adam dipandang sebagai pemimpin, terutama karena dia yang diciptakan pertama, dan dari bagian tubuhnya lah Hawa diciptakan. Kejadian bab 2 ayat 22. Adam jugalah yang memberi penamaan gender kepada si wanita itu. Kejadian bab 2 ayat 23. Kepemimpinan Adam juga dinyatakan oleh pernyataan tentang status Hawa sebagai teman yang sepadan, Eser Kenekdo. Kejadian bab 2 ayat 18. Adam adalah yang memberi nama kepada sesuatu. Kejadian bab 2 ayat 19 sampai 20.
Adam jugalah yang dituntut pertama setelah dia dan Hawa berdosa. Kejadian bab 3 ayat 9-12. Oleh sebab itu tubuh Yesus sang Adam barulah yang mesti menjadi tubuh tebusan. Nah, dari siapakah tubuh tebusan itu dilahirkan? Kalau dulu dari Adam si laki-laki, Hawa si wanita itu dalam tanda kutip dilahirkan, maka kini tubuh tebusan Yesus si Adam baru itu dilahirkan dari si wanita Maria si Hawa baru. Mengapa terjadi pembalikan itu? Hal ini berhubungan dengan masalah dari mana dosa pertama datang, yaitu dari Hawa si perempuan. Dalam penghakiman di Eden setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam tampaknya menyalahkan Allah atas kejatuhannya dalam dosa itu. Adam berkata, "Wanita yang kau berikan kepadaku itulah yang memberikan buah itu kepadaku." Kejadian bab 3 ayat 12. Nah, Hawa kemudian menyalahkan ular yang menggodanya. Nah, oleh karena itu di hadapan Adam, Allah yang dalam tanda kutip tidak mau disalahkan oleh Adam karena telah menciptakan wanita yang mendatangkan dosa bagi Adam, menjanjikan adanya wanita atau Hawa baru yang tidak akan takluk oleh godaan ular. Dia akan menghancurkan kepala ular sebagai pembalasan dari wanita yang telah ditaklukkan oleh ular itu. Pernyataan atau janji Allah tentang wanita yang menghancurkan kepala ular itu selain merupakan pembelaan Allah kepada wanita dari tindakan pengkambing hitaman yang dilakukan Adam, sekaligus menjadi usaha Allah mengembalikan harkat dan keluhuran wanita yang ia ciptakan secitra dengannya seperti juga Adam. Selain itu kita mengerti juga bahwa Kejadian bab 3 ayat 15 adalah percakapan langsung antara Allah dengan ular atau si setan. Dalam posisi dialogis seperti itu, pernyataan bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara wanita dan ular itu tidak bisa tidak berarti Allah sedang menyatakan secara langsung di hadapan wajah si ular atau si setan itu tentang cara bagaimana ia akan membalas perbuatan si setan itu. Seperti setan telah melukai ciptaan Allah melalui si wanita, demikian pun Allah akan membalas setan melalui sang wanita, Maria, Hawa yang baru. Melalui wanita, setan telah merusak citra ilahi ciptaan Allah. Melalui wanita pula Allah akan memulihkan citra ilahi ciptaan Allah. Itulah sebabnya iblis membenci dan marah kepada Maria, Wahyu bab 12 ayat 17. Karena melalui Maria, manusia akan dirampas kembali oleh Allah melalui penebusan putranya dari cengkeraman si iblis. Nah, jadi berhati-hatilah kepada orang yang membenci dan marah kepada Maria. Mereka adalah orang-orang yang mendukung si iblis itu atau si naga itu. Nah, sebagai catatan, sesuai konteksnya, maka terjemahan Hieronymus yang menggunakan kata Ipsa yang merujuk pada sosok perempuan keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala ular, itu adalah terjemahan yang benar. Dan sesuai konteks peristiwanya pula, Kejadian bab 3:15 bukanlah persis bisa disebut proto-evangelium, melainkan pernyataan pembalasan Allah kepada setan melalui wanita. Seperti setan telah merusak ciptaan Allah melalui wanita pula Allah akan menyelamatkan ciptaannya. Pernyataan pembalasan Allah kepada setan itu juga sekaligus sebagai jawaban kepada Adam yang sebelumnya menyalahkan Allah karena telah memberi wanita kepada Adam yang akhirnya justru menyebabkan Adam jatuh dalam dosa. Pernyataan Allah tentang seorang wanita yang akan menghancurkan kepala ular adalah sekaligus merupakan pembelaan harkat dan martabat untuk si wanita yang disudutkan oleh Adam. Wanita yang membalaskan dendam Allah sekaligus memulihkan harkat dan heroisme wanita dalam mengalahkan iblis adalah Maria. Awal dari kemenangan Allah atas setan melalui wanita ialah melalui Hawa baru, yaitu Maria, yang selalu menghancurkan kepala ular, yaitu yang selalu menghancurkan setiap godaan sekecil apapun untuk berdosa dalam hati dan pikirannya. Dari ia yang tanpa noda dosa ini dilahirkanlah tanpa kesakitan seorang bayi yang kudus pula, putra Allah sendiri. Maria inilah yang akan melahirkan tubuh sang penebus yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah, sekaligus memulihkan citra ilahi dalam diri manusia. Kita lihat bagaimana Allah kemudian memperjelas hal itu melalui para nabinya tentang bagaimana si wanita keturunan Hawa ini akan mengandung dan melahirkan sang penebus dosa. Dijelaskan bahwa Maria sebelum melahirkan atau prapartus, saat melahirkan inpartus, dan sesudah melahirkan atau postpartus, Maria tetap berada dalam keperawanan dan tanpa dosa. Prapartus, keadaan Maria sebelum melahirkan adalah perawan. Yesaya menulis dalam bab ke-7 ayat 14, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Jadi keadaan Maria sebelum melahirkan adalah perawan. Frasa "sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda"
itu mengindikasikan bahwa urusan Allah dengan setan tadi itu di Taman Getsemani telah menjadi masalah personal bagi Allah. In partus, keadaan Maria saat melahirkan tetaplah perawan. Seperti kita tahu tadi, sebagai substitusi bagi Hawa, wanita yang berdosa, maka Maria tak boleh ternodai oleh dosa asal atau dosa natur dan dosa pribadi agar tuntutan keadilan restitutif terpenuhi. Sang Mesias akan dilahirkan oleh Maria, sang Hawa baru yang tak ternodai oleh dosa dan karena itu tidak menanggung kutuk sakit bersalin. Yesaya bab 66 ayat 6-7. Dengar, Yehova melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Sekali lagi, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Jadi, hal itu mau menjelaskan cara Maria melahirkan Yesus. Cara Maria melahirkan Yesus tidaklah melalui kesakitan. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Nah, mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena Yehova Allah sendirilah yang melakukannya. Itu disebut dalam Mazmur Mesianik bab 22 ayat 9. Ya, engkau, maksudnya Yehova, yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Jadi, Yehova Allah sendirilah yang mengeluarkan Yesus dari kandungan Maria tanpa merusak sedikit pun organ tubuh Maria, tanpa satupun serum darah yang pecah. Kira-kira seperti Yesus yang setelah kebangkitannya bisa datang menampakkan diri dengan menembus tembok tanpa perlu menghancurkan tembok itu. Jadi peristiwa melahirkan jika wanita tidak jatuh dalam dosa ialah sebuah peristiwa ekstase, peristiwa amat suci, luhur dan mulia bagi seorang ciptaan yang sedang melahirkan ciptaan baru. Kelahiran Yesus yang tanpa merusak organ tubuh Maria ibundanya, artinya Maria tetap perawan tanpa mengeluarkan darah saat melahirkan Yesus ini, membuat Yesus yang dikandung oleh Maria karena kuasa Roh Kudus itu dikatakan sebagai anak yang kudus. Untuk membedakannya dengan semua anak manusia lain yang dikandung karena hubungan biologis dan mesti dilahirkan dengan berdarah yang karenanya si ibu dianggap sebagai najis selama 7 hari, menurut Imamat bab 12 ayat 1-2. Kekudusan Yesus yang dilahirkan tanpa berdarah itu dikatakan dalam Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria mengandung oleh Roh Kudus dan bukan karena hubungan biologis, makanya anaknya adalah anak yang kudus, anak Allah yang dilahirkan tanpa darah. Jadi ketika Maria melakukan ritus pentahiran kemudian seperti diceritakan dalam Lukas bab 2 ayat 22, Maria melakukan hal itu sebagai ketaatan kepada hukum Musa atau hukum Taurat, bukan karena ia telah melahirkan dengan darah seperti dialami oleh wanita yang berdosa yang berada di bawah kutuk dosa Hawa. Kalau Maria tidak pergi ke bait Allah untuk memenuhi hukum Musa ini, maka status Yesus sebagai anak hukum akan terbatalkan oleh karena kelalaian ibundanya. Galatia bab 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk, ya maskulin maksudnya Yesus, kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi Maria akan tetap melakukan ritus pentahiran itu. Sekali lagi bukan karena ia berdosa, yaitu melahirkan dengan darah, melainkan karena ketaatan kepada hukum Taurat demi dia sendiri dan demi Yesus anaknya. Atau mungkin Protestan akan berpikir karena Maria tanpa dosa dalam hal melahirkan, maka harusnya ia tak perlu melakukan ritus pentahiran. Nah, kalau Maria berpikir begitu dan tidak melakukan ritus pentahiran, maka Yesus tidak bisa dikatakan sebagai takluk kepada hukum Taurat, seperti diceritakan dalam Galatia bab 4 ayat 4-5 tadi. Demikian pula kelak ketika roh Maria terlebih dahulu meninggalkan tubuhnya karena kerinduannya yang ekstatis kepada Allah, yang secara teknis kita sebut sebagai mati itu semua terjadi bukan karena Maria berdosa, melainkan karena ketaatan dan solidaritas Maria terhadap Hawa dan juga kepada semua manusia yang mesti mengalami kematian sebagai konsekuensi pertama dari dosa, yaitu konsekuensi langsung. Tetapi kemudian setelah 3 hari para malaikat mengangkat jenazah Maria ke surga untuk bersatu kembali dengan jiwanya, disaksikan dari bumi oleh Yohanes. Nah, kita beri catatan lagi, frasa dengar Yehova melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya pada Yesaya bab 66 ayat 6-7 itu kembali mengindikasikan bahwa apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan
yang Allah rahmatkan kepada Maria, keturunan Hawa, dalam hal melahirkan tanpa merasa kesakitan, yang mengindikasikan bahwa Maria tidak memiliki dosa itu adalah dalam rangka pembalasan terhadap kerusakan yang telah dibuat setan melalui wanita, seperti dikisahkan dalam kitab Kejadian. Penjelasan tentang bagaimana Allah membalas setan melalui wanita itu setelah juga dinubuatkan Yesaya dan Daud, akhirnya memuncak pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk menyatakan bahwa melalui dia, Maria, oleh kuasa Roh Kudus, seperti dikisahkan dalam Injil Lukas, akan dilahirkan seorang anak laki-laki yang mesti dinamai Yesua. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Postpartus, seperti sebelum dan pada saat melahirkan, setelah melahirkan hingga akhir hidupnya, Maria tetap perawan. Yeskiel bab 44 ayat 2. Lalu Yehova berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Yehova Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi kesimpulannya, pertama adalah karena alasan hukumlah mengapa seperti Yesus sebagai Adam yang baru memulai kehidupan sebagai laki-laki tanpa dosa, demikian pula lah keadaan dan status Maria sang Hawa baru itu adalah tanpa dosa. Jika hanya Yesus si Adam baru yang tidak berdosa, maka tuntutan hukum dari aspek konsekuensi restitutif yang tersembunyi di dalam kisah kejatuhan dan penghukuman manusia tidak terwujud secara sempurna. Jadi sederhananya, Yesus dan Maria keduanya adalah dua substitusi tebusan yang tanpa noda dosa. Nah, dasar bagi segala dogma tentang Maria, juga tipologi tentang Maria, khususnya tentang Maria Immaculata, didasarkan pada terpenuhinya tuntutan hukum menyangkut konsekuensi ketiga dari pelanggaran, yaitu konsekuensi restitutif, yang menuntut adanya substitusi tidak hanya tubuh laki-laki yang tanpa dosa, tetapi juga tubuh perempuan yang tanpa dosa. 2. Karena yang dirusak adalah tubuh manusia laki-laki dan perempuan, maka penggantinya yang baru, yang tak berdosa haruslah juga tubuh laki-laki dan perempuan yang tak berdosa, sebab hukum keadilan Allah yang sempurna menuntut demikian. Demikianlah tubuh Yesus dan Maria tidak boleh berdosa agar tuntutan hukum restitutif itu terpenuhi. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa ada perbedaan dalam peran dan fungsi penebusan. Tubuh tebusan itu tetap dibebankan pada Adam si laki-laki atau kepada Yesus sang Adam baru, karena seperti jelas dalam kitab Kejadian, Adam adalah yang pertama yang diciptakan, dan dari bagian tubuh Adam Hawa dilahirkan. Kejadian bab 2 ayat 22. Jadi peran Yesus adalah sebagai sang penebus. Peran Maria sang Hawa baru adalah yang melahirkan tubuh sang penebus itu. Jadi walaupun Maria memiliki status sebagai substitusi penebusan yang tanpa noda dosa, peran Maria dalam penebusan bersifat kolaboratif. Peran Maria dalam penebusan ini berhubungan dengan fakta nomor 3, bahwa Allah hendak melakukan pembalasan terhadap setan yang melalui seorang wanita telah merusak ciptaannya. Demikian pula melalui sang wanita Maria, Hawa yang baru itu, Allah kini akan mengembalikan keutuhan ciptaannya. Seperti dosa dimulai oleh wanita, si Hawa, demikian pula penebusan dan keselamatan umat manusia dimulai dari wanita, yaitu Maria sang Hawa baru yang darinya lahir sang penebus. Itulah sebabnya kita memahami bahwa Maria lah yang menginjak kepala ular, yaitu dengan mengalahkan semua dorongan atau hawa nafsu atau dosa di bawah kehendak bebasnya sebagai antitipe dari Hawa yang dulu digigit atau dikalahkan oleh ular yang mengawali hadirnya dosa dalam kehidupan manusia. Hal ini juga sangat sesuai dengan konteks dialog antara Allah dan Adam, di mana Adam tampaknya menyalahkan Allah yang telah memberinya wanita sehingga Adam jatuh dalam dosa. Maka sebagai respon atas tuduhan atau keluhan Adam itu, Allah menjanjikan akan ada wanita baru yang akan mengalahkan ular atau menginjak kepala ular. Hal yang terlalu jauh kemudian disimpulkan sebagai janji akan adanya penebusan atau protoid. Kalau Kejadian bab 3 ayat 15 adalah tentang Maria si perawan yang akan menghancurkan kepala ular, maka dengan amat baik kita dapat memahami ramalan Yesaya bab 7 ayat 14 tentang seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Diperjelas dalam Yesaya bab 66 ayat 6-7 yang menceritakan cara seorang wanita yang melahirkan tanpa kesakitan. Artinya Maria tetap perawan saat melahirkan. Mengapa bisa begitu? Karena Yehova sendirilah yang mengeluarkannya. Mazmur Mesianik bab 22 ayat 9. Dan semua rancangan Allah itu memuncak saat malaikat Gabriel datang membawa kabar kepada Santa Perawan Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah oleh naungan kuasa Roh Kudus seperti dikisahkan dalam Injil Lukas. Dan kemudian Maria melahirkan Yesus sang penebus itu.
Ada sebuah kutipan yang sangat indah tentang kemurnian Maria, kemurnian yang dulu juga dimiliki Hawa yang memungkinkannya melahirkan tanpa kesakitan. Purity has such a value that the womb of a creature can contain the uncontainable one, because she possessed the greatest purity that a creature of God could have. The most holy Trinity descended with its perfection, inhabited with its three persons, and closed its infinity in a small space. But it did not debase itself by doing so, because the love of the Virgin and the will of God widened this space until they rendered it a heaven. Kemudian memiliki nilai sedemikian tinggi sehingga rahim seorang ciptaan dapat menampung ia yang tak tertampungkan. Sebab ia, Maria, memiliki kemurnian yang tertinggi yang bisa dimiliki oleh suatu ciptaan. Tritunggal yang Maha Kudus turun dengan segala kesempurnaannya, tinggal dengan ketiga pribadinya, membungkus ketak terbatasannya dalam sebuah ruang yang kecil. Tetapi dengan melakukan itu, ia tidak sedang merendahkan atau menghinakan dirinya, sebab cinta dari sang perawan dan kehendak Allah telah memperluas ruang kecil itu sehingga menjadi suatu surga. Sebagai penutup, ada hal yang menarik mengenai bagaimana tuntutan hukum dalam pengadilan di Firdaus itu diakhiri jika disejajarkan dengan bagaimana ketika tuntutan hukum itu dipenuhi oleh Yesus dan Maria sebagai perwakilan dari semua keturunan Adam dan Hawa di Golgota. Seperti kisah kejatuhan Adam yang berujung pada penjatuhan hukuman dalam sidang pengadilan oleh Allah terhadap Adam, Hawa, dan ular di Eden, ditutup dengan pernyataan oleh Adam tentang Hawa yang berbunyi, "Vayikra Adam sen istok Hawa ki hi haita en kol hai." Kejadian bab 3 ayat 20. Kemudian Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikian pula, kelak kemudian di Golgota, karya keselamatan melalui penebusan atas hukuman yang menimpa manusia, ditutup Yesus dengan pernyataan tentang status Maria sebagai bunda gereja, sebagai bunda bagi mereka semua yang peroleh hidup karena penyalibannya. Yohanes bab 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Wanita, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Seperti Hawa adalah ibu dari semua yang hidup, dari semua yang dilahirkan oleh benih Adam, demikianlah Maria adalah ibu dari semua yang hidup, yang dilahirkan oleh penebusan Yesus. Nah, untuk segala hal besar yang terjadi pada Maria itu, marilah bersama Elizabeth kita memuji Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Lukas bab 1 ayat 42. Dan marilah kita juga mengamini apa yang disadari Maria tentang dirinya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Lukas bab 1 ayat 48-49. Kalau orang-orang Protestan adalah orang-orang yang taat kepada prinsip sola scriptura mereka, pernahkah kaum Protestan mengatakan kepada Maria, "Berbahagialah engkau, wahai Maria"? Oh, mereka tidak boleh berdoa dan memuji Maria, ya. Kalau begitu, biarlah kitab Amsal yang memuji Maria. Yehova telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah dikandung. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ave Maria.